Anda benar-benar yakin? Tanya Donna sang pelayan dengan cemas. Kenapa sih gadis ini selalu khawatir? Tapi ya bisa dimengerti juga. Seperti yang dikatakan Tuan Duk, sebaiknya Anda ganti jurusan saja. Hari ini adalah awal semester baru. Setelah semua persiapan beres untuk masuk akademi, Camilla harus menghadapi Donna yang tampangnya tidak senang sama sekali sejak tadi membantu. Tenang aja, Camilla menepuk lembut bahu Donna. Tapi tetap saja Nona. Melihat wajah Donna tetap tegang sampai akhir, Camilla hanya tertawa kecil. Ia tahu betul alasan kekhawatiran Donna. Tak ada yang lebih dikucilkan daripada aku. Camilla bukan hanya dijauhi di kalangan bangsawan, tapi juga di akademi. Bukan berarti ia dibully. Siapapun tahu, tak ada yang berani terang-terangan mengganggu orang yang terdaftar sebagai anak keluarga Sorpel, salah satu dari 3 keluarga Duk Agung di Kekaisaran. Lebih tepatnya, aku dianggap tidak ada. Orang-orang memperlakukannya seolah dia tidak terlihat. Ada atau tidaknya Camilla, tidak ada yang peduli. Hal ini paling terasa di jurusan yang ia pilih. Di sana dia benar-benar seperti hantu. Bahkan para instruktur tidak pernah memberi perhatian. Kenapa? Ya, karena dia benar-benar payah. Kemampuannya sangat buruk, sampai-sampai orang yang mengajarnya semua menyerah. Diajari satu hal, dia malah lupa hal lainnya. Dan karena tidak ada yang berani membentak atau menghukum anak seorang Duk, kesimpulannya ya dia diabaikan. Jurusan yang ia pilih itu adalah jurusan ilmu pedang. Ya ampun, gadis satu ini. Padahal dia sama sekali nggak punya bakat fisik. Camilla menghela nafas saat melihat para murid yang antusias latihan di lapangan sparring. Keluarga Sorpel memang dikenal sebagai keluarga pendekar pedang. Mereka naik ke puncak kekuasaan lewat pedang dan masih memegang gelar garis keturunan pendekar terbaik di benua. Itulah kenapa Camilla memilih jurusan ini, untuk menyatakan bahwa dia juga bagian dari keluarga Sorpel. Pilihan yang hanya masuk akal kalau kau memang punya bakat. Dengan kemampuan yang nol masuk jurusan ilmu pedang, Camilla yang bahkan tidak menunjukkan sedikit pun bakat pedang hanya jadi bahan tertawaan. Keberadaannya malah memperkuat anggapan bahwa darah Sorpel tidak mengalir dalam dirinya. Dasar keras kepala. Meski tahu betul kenyataan itu, dia tetap tidak mau menyerah. Dia terus bertahan di jurusan itu. Mungkin ini usahanya yang terakhir. Mungkin dia hanya ingin membuktikan pada dirinya sendiri kalau dia bagian dari keluarga Sorpel. Tidak ada alasan lain untuk terus berada di tempat yang begitu menyakitkan. Lagi pula, siapa tahu Camilla yang asli akan kembali suatu saat nanti. Dia tidak bisa seenaknya ganti jurusan. Bodoh amat lah. Camilla akhirnya duduk di tanah. Para instruktur dan murid terlalu sibuk latihan, sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Dia juga tidak tertarik memohon perhatian dari orang-orang yang bahkan tidak mau menyapa saat diajak bicara. Camilla merebahkan diri di tanah, menatap kosong ke langit yang cerah, lalu perlahan menutup matanya. Padahal bayangan pohon di sana kayaknya enak banget. Di sisi lapangan sparring berdiri satu pohon besar yang rindang. Tapi karena sudah ada orang duduk di sana, Camilla memilih tidak mendekat. Tatapan para murid terarah pada Camilla. Wajah mereka campuran bingung dan syok. Biasanya Camilla tetap duduk diam sampai pelajaran selesai. Tapi sekarang, melihat Camilla tiduran santai seperti piknik di tengah lapangan latihan, membuat semua orang melongo. Tapi tak ada satupun yang berani mendekat. Bahkan instruktur yang selama ini pura-pura tidak melihatnya pun sekarang canggung untuk menyapa. Camilla tiba-tiba berdiri sambil mengumpat. Semua yang melihatnya refleks mundur. Lapangan latihan kayak gini masa nggak ada satupun tempat buat berteduh? Hanya ada satu pohon? Serius? Karena kepanasan, Camilla akhirnya berjalan ke arah pohon itu. Orang yang duduk di sana, kamu dewa yang bersinar penuh duka ya? Kenapa ada pedang nancep di dadamu? Seorang pria berusia awal 20-an. Ia memandangi para murid dengan tatapan sendu dengan pedang menusuk di dadanya. Camilla menatap bergantian antara matahari dan bayangan pohon. Lalu akhirnya duduk di bawah pohon itu, berusaha tidak menatap hantu itu. Untungnya hantu itu juga tidak tertarik padanya.
Dia hanya diam menatap lapangan sparring seperti patung. Sama seperti saat pertama kali Camilla melihatnya. Camilla berbaring lagi dan memejamkan mata. Itu Nona Camilla ya? Kayaknya sih. Dia tidur. Hah? Apa-apaan? Orang-orang yang berjalan di dekat lapangan latihan langsung berhenti. Semua mata tertuju pada satu titik. Saat ingin tahu siapa yang berani bersantai saat kelas, mereka menyipitkan mata dan langsung syok saat sadar kalau itu Camilla. Salah satu dari mereka adalah Petro. Melihat Camilla menggeliat malas di bawah pohon, senyum kecil muncul di wajah Petro. Melihat Camilla lagi secara tiba-tiba, membuat Petro teringat sesuatu saat ia mengajaknya berjalan-jalan di taman. Tapi Camilla mengabaikan ajakan itu seolah tidak mendengarnya dan pergi begitu saja. Hari ini pun sama. Meskipun Petro sudah datang ke akademi, dia belum melihat Camilla sama sekali. Kalau saja dia tidak kebetulan lewat di lapangan latihan, mungkin dia tidak akan bertemu dengannya hari ini. Padahal dulu Camilla selalu menjadi orang yang lebih dulu mendekatinya. Dia benar-benar seperti orang yang berbeda. Petro tersenyum tipis. Ayo pergi. Setelah menatap Camilla sebentar, ia kembali berjalan. Tapi Nona Camilla akhir-akhir ini memang kelihatan agak beda ya. Iya memang. Dia biasanya bukan tipe yang bisa tidur santai di tengah kelas kayak tadi. Aduh, apaan sih? Roy, salah satu teman Petro, mundur selangkah setelah tak sengaja menabrak seseorang. Secara refleks, ia mengerutkan kening dan bersiap memarahi orang itu. Tapi kata-katanya langsung membeku di tenggorokan. Begitu melihat siapa yang berdiri di depannya, tubuh Roy langsung menegang. Kau bicara padaku? Enggak, maksudku itu... Dari balik poni panjang yang sebagian menutupi wajahnya, sepasang mata hitam menusuk memandang Roy, membuat jantungnya nyaris berhenti. Maaf Arsian. Arsian Sepra, pewaris keluarga Sepra, salah satu dari 3 keluarga duk besar di kerajaan. Tubuhnya tampak lebih ramping dibandingkan pria dewasa pada umumnya, bahkan cenderung terlihat lembut. Namun, jangan minta maaf. Arsian, karena aku tidak akan memaafkanmu. Roy gemetar saat Arsian melempar senyum miring. Dia tahu betul reputasi kejam yang dimiliki pemuda ini. Sebagai pewaris keluarga Sepra yang dikenal telah melahirkan banyak penyihir agung, Arsian memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Tapi berbeda dengan penyihir kebanyakan, dia juga punya kemampuan fisik yang mengerikan. Namun tidak ada manusia yang sempurna. Kelemahan terbesar Arsian Sepra adalah kepribadiannya. Tahun lalu, sebuah insiden besar sempat menghebohkan akademi. Seorang siswa pindahan yang tidak tahu reputasi Arsian berani memancing emosinya dan berakhir nyaris tewas dipukuli. Setelah itu, Arsian menyembuhkannya dengan sihir penyembuh, lalu memukulinya lagi. Siklus itu terus diulang berkali-kali sampai korban dan semua yang melihat hanya bisa menatap dalam ketakutan. Bahkan para pengajar yang datang terlambat tidak sanggup menghentikannya karena terintimidasi oleh aura mengancam Arsian. Maka tak heran Roy langsung panik begitu menyadari siapa yang ditabraknya. Sudahlah, jangan diperpanjang. Gak perlu bertengkar cuma karena hal sepele. Saat itu Petro melangkah maju, berdiri di antara mereka dengan senyum ramah seperti biasanya. Cuma salah paham kok Arsian, kau sudah dengar permintaan maafnya kan? Kenapa tidak dimaafkan saja? Kamu itu badut ya? Namun tatapan Arsian justru makin dingin. Badut? Kamu masih bisa senyum begitu kalau lagi dipukul? Aku juga penasaran. Senyum Petro makin dalam. Tapi sudahlah, akhiri di sini saja. Kalau aku nggak mau, Arsian. Dalam sekejap, tinju Arsian melayang ke arah Petro dan langsung diblokir. Keduanya berdiri saling menahan pukulan masing-masing, mata saling mengunci. Jangan sembarangan manggil namaku. Suara Arsian sedingin es, tajam seolah bisa membekukan udara. Aku tidak suka mendengarnya. Nada bicaranya saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Apa yang terjadi di sini? Keributan mereka mulai menarik perhatian para profesor yang datang tergesa-gesa dari kejauhan. Sayang sekali. Arsian mendecakkan lidahnya seperti benar-benar kecewa, lalu melangkah mundur.
Ia merasa geli melihat para profesor yang biasanya cuek terhadap keributan, kini baru bertindak karena yang terlibat adalah anak bangsawan seperti Petro. Jangan muncul di hadapanku lagi. Dengan kalimat itu, Arsian berbalik dan pergi begitu saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Petro melirik tangannya yang masih terasa kesemutan akibat benturan tadi. Hanya dari satu pertukaran serangan itu saja, dia sudah bisa merasakan perbedaan kekuatan mereka. Meskipun Petro telah bertahun-tahun berlatih pedang dan mengasah fisiknya, gerakan Arsian jauh lebih cepat, dan itu belum ditambah dengan sihir. Tekanan yang diberikan Arsian tadi murni berasal dari kekuatan fisiknya saja. Sementara itu, langkah Arsian terhenti ketika ia melewati lapangan latihan. Tatapannya jatuh pada Camilla yang sedang berbaring di bawah naungan pohon. Ia menggeliat tidak nyaman, lalu terkejut begitu menyadari keberadaannya dan buru-buru memalingkan pandangan. Setelah itu, dia sama sekali tidak menoleh ke arahnya lagi. Arsian menatapnya lekat-lekat. Jangan-jangan dia bisa melihat. Tempat ini bukan akademi, tapi sarang hantu. Setelah menyelesaikan kelas ilmu pedangnya, Camilla masuk ke ruang kuliah umum sambil tertawa lelah. Di sudut belakang kelas, ada satu hantu yang duduk manis di bangku kosong. Kenapa juga ada meja tambahan yang gak dipakai siapa-siapa? Sudah jelas, tidak ada yang memindahkan meja itu karena hantunya memang menetap di sana. Orang-orang secara naluriah menghindari tempat-tempat yang dihuni makhluk semacam itu. Kalau hanya satu hantu, Camilla mungkin masih bisa mengabaikannya. Tapi yang itu apa? Hantunya ngajar juga. Di sebelah profesor yang sedang mengajar dengan penuh semangat, berdiri hantu lain yang sama antusiasnya, mengajar versi dirinya sendiri. Suara mereka yang tumpang tindih membuat kepala Camilla pusing 7 keliling. Kegigihanmu dalam belajar sungguh luar biasa. Masih mau kuliah juga walau udah mati. Segitu menyenangkannya kah? Camilla menghindari kontak mata dengan para hantu semampunya. Dia lalu menundukkan kepala di atas meja, memutuskan bahwa kelas ini juga akan ia habiskan dengan tidur. Nona Camilla? Tapi tidak seperti instruktur di kelas pedang. Dosen di kelas matematika ini tidak akan membiarkan sikap Camilla berlalu begitu saja. Ada 2 jenis profesor di akademi ini. Pertama, mereka yang benar-benar mengabaikannya seolah dia tidak pernah ada. Dan kedua, seperti Profesor Vellet yang selalu mencari-cari kesempatan untuk merendahkannya. Nona Camilla, apakah Anda sedang memprotes bahwa pelajaran saya tidak layak didengarkan? Sama sekali tidak. Atau harus saya anggap Anda cukup percaya diri bisa menyelesaikan soal-soal ini tanpa mendengarkan penjelasan saya? Drama banget deh. Bisa nggak sih nggak lebay? Camilla menahan tawa. Kalau begitu, silakan ke depan dan selesaikan soal-soal ini. Sudut bibir Profesor Pellet melengkung membentuk senyum licik. Mahasiswa lain langsung menegakkan badan, menantikan tontonan seru. Camilla mendengus pelan setelah menatap sejenak ke arah persamaan matematika di papan tulis. Dia melangkah ke depan dengan percaya diri. Aku ini lulusan universitas dengan nilai sempurna. Waktu itu, berita tentang dirinya masuk universitas top sambil tetap aktif sebagai selebriti sempat jadi headline nasional. Sungguh menyebalkan. Katanya anak yatim piatu nggak mungkin jago akademik. Makanya dia belajar mati-matian. Meskipun hidupnya keras dan jadwal syuting tidak kenal waktu, dia tidak pernah menyerah pada pendidikannya. Dengan mudah, ia menyelesaikan soal-soal di papan dan membuat sang profesor terdiam. Sekarang, boleh aku tidur lagi? Keheningan Profesor Vellet ditambah wajah tercengang para mahasiswa lain sudah cukup sebagai jawaban. Capek banget. Setelah semua kelas berakhir, Camilla naik ke dalam kereta dan menghela nafas panjang. Padahal baru setengah hari di akademi, tapi tubuhnya terasa seperti habis syuting 3 drama sekaligus. Kelas matematika juga tidak bisa dibilang mudah, tapi sebenarnya tidak ada materi yang benar-benar sulit. Semua terasa terlalu familiar, bahkan hampir membosankan. Dia juga tidak peduli dengan urusan pembulian. Malah rasanya cukup menyenangkan karena tidak ada satupun orang yang mengganggunya. Masalah sebenarnya adalah hal lain.
Hantunya itu loh. Apa-apaan sih? Kok hantu ada di mana-mana? Rasanya seperti akademi ini memang disiapkan untuk para arwah. Melihat para hantu yang tampak menikmati versi kehidupan akademi mereka sendiri, Camilla hanya bisa menghela nafas panjang sekali lagi. Inilah kenapa uang itu penting. Nyaman sekali berada di dalam kereta, nyaris tanpa guncangan sedikit pun. Getaran kecil yang kadang terasa justru membuat tubuhnya rileks, apalagi di saat ia sedang kelelahan. Matanya perlahan mulai terpejam. Andai saja ia bisa langsung tertidur pulas seperti ini. Nona Camilla, kita sudah sampai. Namun, suara sopir kereta yang lembut segera memecah ketenangan itu. Camilla segera turun dari kereta, berusaha menyembunyikan rasa kecewanya. Langit telah berubah menjadi kemerahan seiring matahari yang mulai terbenam. Begitu menjejakkan kaki ke tanah, Camilla terdiam sejenak, menatap kosong ke arah langit. Pertama kalinya ia memandang matahari terbenam dengan tenang di dunia ini. Rasanya memang belum terlalu lama sejak ia datang ke sini, tapi ternyata hidupnya sudah dipenuhi begitu banyak hal hingga ia tidak sempat meluangkan waktu untuk hal-hal seperti ini. Dia telah berjuang sekuat tenaga hanya untuk bertahan hidup. Ya, meskipun situasiku sekarang juga masih sama buruknya, tapi setidaknya langit ini indah. Camilla, saat sedang larut dalam pikirannya, Camilla menoleh begitu mendengar seseorang memanggil namanya. Ayah? Duk Sorpel berdiri di depan gerbang. Melihat ayahnya berjalan mendekat, Camilla memiringkan kepala heran. Ngapain dia ke sini? Apa ada tamu penting? Soalnya jarang sekali beliau datang sampai ke gerbang depan untuk menyambut siapapun. Kamu sudah pulang? Hanya sapaan sederhana, kalimat biasa yang ditujukan pada seorang anak yang pulang dari sekolah. Namun, Camilla? Camilla, ada apa? Melihat air mata tiba-tiba menggenang di mata Camilla, Duk Sorpel buru-buru menghampirinya. Camilla sendiri juga terlihat terkejut menyadari reaksinya sendiri. Dia belum pernah mendengar kata-kata seperti itu seumur hidupnya. Kamu sudah pulang? Yah, itu adalah pertama kalinya. Biasanya, yang menyambutnya hanyalah rumah yang gelap dan sepi. Entah saat ia tinggal bersama orang tuanya, atau ketika hidup di panti asuhan, hanya kehampaan yang menantinya. Camilla menggigit bibir, kalau tidak, dia tahu dirinya akan menangis lebih keras lagi. Ada apa, nak? Tapi suara lembut Dok Sorpel disertai tangan hangat yang memeluk bahunya, membuat air mata yang ia tahan akhirnya jatuh juga. Melihat anak perempuannya menangis sesenggukan seperti anak kecil, wajah Duk Sorpel langsung mengeras. Apa yang terjadi di akademi? Dengan wajah khawatir, dia memeluk Camilla lebih erat. Tangannya menepuk punggung putrinya pelan, mencoba menenangkannya. Tapi justru karena sentuhan itu, tangis Camilla semakin pecah. Dia tidak menangis ketika ibunya meninggal. Dia tidak menangis saat orang-orang menggosipkannya dari belakang. Dia tidak menangis ketika pria yang mengaku sebagai ayahnya datang hanya untuk meminta uang. Tidak setetes pun. Sebaliknya, dia justru tersenyum. Lebih cerah setiap kali hatinya terluka. Seolah-olah tidak ada satupun hal sedih di dunia ini. Tapi kali ini, hanya kalimat singkat dan biasa saja, tapi itu menghancurkan seluruh pertahanannya. Entah berapa lama ia menangis seperti itu. Begitu akhirnya dia menatap Duk Sorpel, matanya bengkak dan merah, tapi Camilla tetap tersenyum canggung padanya. Lalu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengucapkan kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Aku pulang, ayah. Duk Sorpel menatapnya dalam diam sejenak, lalu mengusap kepala putrinya dengan lembut. Iya, selamat datang.